Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra Samara, siang yang begitu cerah. Semoga secerah hati-hati Anda semua, pemikiran Anda semua, bersama Jatim Pak Jawa Timur, penyuluh anti korupsi, bersama Master Susilo yang hadir pada kesempatan kali ini dari Inspektorat Kabupaten Tulung Agung, begitu ya. Dan kita akan diberikan sesuatu yang baru gitu ya. Ada beberapa informasi-informasi yang mungkin ini jarang diterima oleh media-media yang lainnya gitu ya. Atau mungkin ada media tapi sekilas gitu kaitannya dengan pergerakan dari Jawa Timur penyuluh anti korupsi ini. Ada Master Susilo bersama kita, bisa Anda lihat di layar kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Master? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sehat dan Dan bahagia tentunya. bahagia gitu. Iya, karena sehat ada yang nggak bahagia, jadi berbahagialah begitu agar sehat, gitu ya. Betul. Jadi berbahagialah agar sehat. Iya. Alhamdulillah. Kita kaitannya dengan masalah Jawa Timur penyuluh anti korupsi ini, tadi secara off air Master bilang ada sesuatu yang baru. Iya. Dari gubernur kah atau apa kemarin yang tadi ini? Ya, silahkan Master. Ini sesuatu yang luar biasa, Mbak Lisa dan para Mitra Samara, semuanya, bahwa Jatim Pak atau Jawa Timur penyuluh anti korupsi ini sudah bergerak sejak 2019. Namun pergerakan kita itu secara legal dari pemerintahan provinsi itu memang belum ada pengukuhan waktu itu ya. Cuman komitmen kita adalah kita bergerak. Bergerak untuk negeri ini. Kemudian bersyukur sekali pada tanggal 14 September kemarin, barusan 1 bulan ya, itu gubernur kita Bu Khofifah mengukuhkan Jawa Timur penyuluh anti korupsi sebagai komunitas penyuluh anti korupsi di Jawa Timur. Dan kami berharap dengan pengukuhan ini Jawa Timur semakin menuju ke arah semakin baik, dan Jatim Pak adalah bagian dari pembawa kebaikan itu. Amin. Di antara sekian banyak, karena banyak gerakan-gerakan anti korupsi juga yang ada ya di banyak sektor, tapi termasuk Jawa Timur penyuluh anti korupsi ini sendiri yang diinisiasi oleh KPK itu sendiri gitu ya. Jadi itu yang terbaru kemarin ya Pak ya. Betul. Ini benar-benar update ini dan luar biasa kita syukuri, luar biasa. Selanjutnya Jatim Pak, sementara itu informasi yang terbaru. Kemudian ini ada hal-hal penting yang perlu kami sampaikan terkait saat ini kan pergerakan komunitas-komunitas yang disampaikan Mbak Lisa tadi, komunitas anti korupsi ini kan sekian banyak ya, sekian banyaknya, luar biasa. Dan inilah merupakan sebuah keuntungan bagi negara kita, bahwa banyak komunitas orang yang peduli kepada negeri. Nah, kami perlu sampaikan khususnya tentang korupsi ya. Memang banyak orang yang peduli dengan negeri ini, tetapi dengan bidang-bidang yang mereka ambil atau mereka kuasai begitu ya. Jadi ada 3 bentuk untuk mengukur bagaimana keberhasilan sebuah korupsi di suatu negara. Yang pertama yang mungkin sering juga kita dengar, kita lihat di media sosial, itu ada indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi. Persepsi ya? Iya. Kalau indeks persepsi korupsi ini yang melakukan penilaian oleh Transparansi Internasional. Jadi yang dinilai itu negaranya. Nah itu lebih sangat luas ya, negaranya. Itu Transparansi Internasional itu sudah mulai menilai negara-negara itu mulai tahun 95. Sudah lama sih sebenarnya. Kemudian saat ini tahun 2021 ini yang terakhir ya, hasil penilaian dari Transparansi Internasional itu ada 180 negara yang dinilai. Skor penilaiannya itu dari 0 sampai 100. Semakin mendekati ke angka tertinggi, 100 itu yang baik gitu ya. Semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara. Kemudian di negara kita, Mbak Lisa dan Mitra Samara semuanya, pada tahun 2021 ini nilai kita
IPK kita 38. 38 dari 100 Dari itu. 100. Waduh. Iya. Kalau dibikin ranking, itu kita ranking 98 dari 180 negara. Ada di tengah-tengah naik dikit gitu ya. 100 berapa? 180. Kita di 98. Ya, aduh. Ya. Oke. Tapi gini ya, nilai 2021 itu sebenarnya sudah naik satu tingkat dari 2020. Dulu di 2020 ada 37 poin nilai kita. Tapi di 2020 ini sesungguhnya nilai kita turun dari 40 ke 37, turun 3 poin. Ya, kayak lemes gitu ya. 2019 kita punya capaian dengan poin 40, 2020 37, kemudian 2021 38, dan kami berharap di 2022 tahun ini ada kenaikan lah. Ya, 50 gitu ya. Gitulah harapan kita seperti itu. Kan ada istilah bahwa mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah. Ya, yang penting jangan sampai mundur 1 langkah untuk turun 10 langkah. Jangan sampai. Siap. Yang nilai yang paling tinggi itu negara mana, Pak? Ada 3 negara yang memiliki nilai sama. Nanti biar kita belajar di situ maksudnya. Ya, saya juga ingin sih belajar ke sana ya. Yang pertama Denmark. Oke, Denmark. Ya, kemudian Finlandia. Oke, Finlandia. Yang ketiga Selandia Baru. Itu adalah negara-negara di mana seluruh masyarakatnya di sana itu bahagia. Iya. Masya Allah, luar jadi biasa. iya, jadi nilai kepuasan hidupnya di sana itu rata-rata tinggi semua. Oke. Jadi ternyata korupsinya juga nggak ada mungkin ya. Betul. Karena itu akhirnya hidupnya semuanya bahagia di sana itu. Iya. Atau mungkin seperti yang dibicarakan tadi, justru sebaliknya. Karena mereka sudah merasa selalu bahagia, akhirnya nggak korupsi. Iya. Sudah ikhlas gitu ya kan gitu hidupnya, mungkin menempati ya. di posisi masing-masing. Karena bahagia gitu tidaknya ya. bukan kaitannya dengan masalah uang ada tiada ya Pak ya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Jadi ada 3 negara itu yang nilainya sama, 88 poin. Wah, luar biasa. Walaupun belum ada yang 100, tapi setidaknya itu angka yang bikin kita tersenyum lebar. Betul. Gitu. Kita berada di berapa poin di bawahnya itu? Nggak usah dihitung, Nggak Pak. Membuat Nina Ninu. IPK ini menjadi cambuk. Jadi cambuk. Bagaimana agar kita support negara kita, IPK-nya terus meningkat. Karena kita yakin bahwa Yang Maha Kuasa memberikan IPK-nya sedemikian ini agar kita banyak introspeksi. Oke. Agar kita banyak belajar berbenah diri dari negara-negara yang saya sebut tadi. Ya. Denmark, Finlandia, Selandia Baru. Itu salah satu konsepnya. Itu tuh serumpun sih negara itu. Kayaknya mungkin bersaudara ya dulu yang. Iya, memang serumpun. Ya. Maksudnya dalam arti dalam kawasan yang hampir berdekatan. Ya kayak kita, Malaysia, Singapura kayak gitu loh istilahnya. Betul. Jadi dengan ini justru kita banyak informasi terkait negara yang hebat dengan tingkat korupsi yang rendah. Kemudian kita berada di posisi seperti itu, maka inilah Tuhan memberikan ladang yang luas buat kita, memberikan kesempatan buat kita untuk menentukan sikap kita berada di posisi yang mana. Betul. Iya. Dan ini harus kita lakukan. Walaupun kami sadar, sekarang jangan bayangkan aja di negara kita kecil Tulungagung ini, penyuluh yang formal maksudnya banyak sih penyuluh, para kiai semuanya adalah semua penyuluh. Walaupun tidak diformalkan ya. Betul. Itu hanya ada satu, secara logika sangat tidak masuk akal. Ya apa sih, berapa sih pengaruhnya? Walaupun kecil, kita harus tetap semangat, tetap melakukan gerakan. Iya. Jadi gerakan kebaikan itu dimulai dari sekarang, dimulai dari hal kecil, kan gitu ya Pak ya. Betul. Dimulai dari diri sendiri. Jadi sebelum kita ngajak orang lain, kita sendiri yang mengajak untuk berbuat kebaikan, termasuk tentang anti korupsi ini sendiri. Sedikit memunculkan bahwa Selandia Baru ada dari support sistem pendidikannya luar biasa. Betul. Jadi di sana itu anak diajarkan mulai dari kecil tentang edukasi anti korupsi, pemahaman lebih tentang itu. Pendidikan karakter, bukan tentang 1+1 sama dengan 2. Iya. Inilah yang sekarang sudah ditangkap oleh strategi KPK dengan Trisulanya tadi. Trisula, senjata guys. Ya. Senjata guys ya. Trisula itu apa? Santet, teluh, bukan ya? Apaan ini? Iya. Tadi ya. Jadi Sula yang pertama adalah penindakan. Kemudian
perbaikan sistem, Mm-mm. kemudian pendidikan dan kampanye, edukasi dan Oke, kampanye. itu Trisula. Iya. Mhm. Jadi salah satu Sula ini yang memegang, salah satunya adalah komunitas penyuluh anti korupsi. Tuh, Jatim Pak ini sendiri Iya. gitu ya. Tapi bukan berarti senjata ini eksklusif di Jatim Iya, Pak, bukan. bukan. Siapapun itu bisa memegang Trisula ini dan Iya. harus memiliki senjata ini gitu ya. Mm-mm. Baik Mitra Samara, ini masih warming up ya. Anda bisa ngobrol Iya. juga sama kita di sini, mau SMS mau WhatsApp kaitannya berkomentar tentang perbincangan kita, silahkan, terbuka lebar untuk Anda. Karena semakin Anda bersuara, semakin banyak tahu kita tentang apa harus kita lakukan di bawah begitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung atau yang sedang menyimak. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk yang ketiga ya, jadi parameter yang ketiga yang sekarang sedang kita lakukan, insya Allah nanti sampai 30 Oktober ya, itu namanya SPI, Survei Penilaian Integritas, yang kemarin sempat kita bahas beberapa bulan yang lalu. Yep. Itu dilakukan oleh KPK Mhm. melalui mitra kerjanya atau Frontier yang saat ini PT Marketing Sentratama Indonesia. Jadi pelaksananya itu ya, tidak mungkin KPK akan menjalankan sendiri. Tentu ada Pihak kalau ketiga ya. Iya, kalau jenengan event organizer lah gitu. Iya, Mungkin ya. iya, Ya semacam itu ya. Dan sahabat Mitra Samara, survei ini sesungguhnya sudah lama, cukup lama ya, 2007. Tapi ini bukan survei pesanan ya? Bukan. Bukan ya? Iya. Oke. Jadi- Kita luruskan juga karena ada Betul. asumsi-asumsi yang begitu, Pak. Ini Betul. tolong awakmu tak bayar gawe ya survei sing pokoknya efeknya apik tinggi aku. Ya enggak begitu iya. kan? Ini enggak Jadi begitu, begini. guys. Sahabat Mitra Samara, jadi survei ini adalah pure untuk menilai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Oke, independen bener ya, Iya. insyaallah. Jadi kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Yang menilai siapa? Masyarakat. Masyarakat. Satu, Oke. masyarakat pengguna layanan. Hmm. Yang kedua, pegawai negeri sebagai pelaku. Oke. Pelaku juga menilai dirinya sendiri atau lembaganya. Hmm. Kemudian yang terakhir ada tenaga ahli. Hmm. Jadi tenaga ahli ini lintas sektor dari berbagai macam keahlian. Hmm. Kemudian dari situ per kabupaten mengirimkan data calon responden yang sekian banyak. Kemudian dari situ Frontier memilih secara acak siapa nanti yang masuk sebagai terpilih sebagai responden. Artinya kemungkinan untuk yang disampaikan tadi ya di depan ini pesanan atau apa? Enggak bisa. Iya, macam itu. Jadi penilaian mereka akan objektif, menilai pemerintah daerah masing-masing, lembaga maupun kementerian. Itu penilaiannya akan muncul tahun berapa, Pak? Akhir tahun ini? Iya. Atau awal tahun depan? Biasanya di hari anti korupsi dunia itu diumumkan. Desember besok berarti? Iya. Ini kan Oke. terakhir 30 Oktober insya Allah. Nah, itu terakhir. Oh, surveinya 30 Oktober Iya, ini berakhir. ya. Kemudian bulan November adalah bulan merekap hasil survei. Kemudian diumumkan, dipublis pada hari anti korupsi sedunia nanti di KPK Pusat. Nah, kemudian begini Mbak, ini yang kita patut syukuri. Semoga ini menjadi sebuah realita positif untuk Kabupaten Tulungagung ya. Tahun 2021 kemarin SPI kita Tulungagung mendapatkan nilai 75,82. 75 itu dari spek Dari nilai 0 sampai 100. Ya. 75, oke. Oh, ya lumayan luar biasa. Kurang 25% ya. Iya. Jadi kurang seperempat kilo guys, diangetin. Itu yang jelas karena IPK ini adalah menilai seberapa besar tingkat persentase terjadinya korupsi di negara, maka di negara kita berarti dinilai masih tinggi nilai tindak korupsinya. Sehingga untuk menurunkan itulah bukan saja tanggung jawab KPK, tapi semua elemen, sehingga KPK merangkul semua elemen untuk bergerak. Bahwa negara ini pergerakannya kemarin Trisula itu, kemarin kan sulanya hanya 2 sebelumnya, hanya penindakan, mungkin upaya-upaya perbaikan. Oh, cuman sistem. Sula, kalau sekarang kasih tri gitu ya, karena 3. Trisula. Ya, kenapa? Bahwa kebangkitan rakyat sadar bahwa korupsi ini
menyengsarakan dia sendiri dan keturunannya, generasi berikutnya. Inilah yang harus dibangkitkan. Sehingga dengan kesadaran masyarakat inilah yang akan memperkuat proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Iya, betul. Sehingga kita support lah, monggo. Saya bersyukur ada Samara yang support kita, bersama Samara kita membangun negara. Iya. Mantap. Amin. Bersama-sama kita membangun negara ya. Iya. Negara yang bebas korupsinya. Amin, Gitu. amin. Bebas korupsinya berarti orang bebas untuk Los, korupsi. ya? Bukan begitu maksudnya. Saya luruskan. Iya. Dihapus yang tadi. Jadi Iya. benar-benar negara yang bebas dari korupsi, begitu ya. Betul. Bukan bebas korupsinya, malah tambah hancur. Akhirnya Nina Nino tadi. Nina Nino. Oke. Kemudian kami lanjutkan yang kedua, kalau yang IPK itu yang dinilai adalah negaranya. Kemudian di sini ada IPA. IPA? IPA. Oh, IPA. IPAK. Oh, apa itu? Indeks Perilaku Anti Korupsi. Oh, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Kalau Ini, tadi IPK persepsi, kalau ini perilaku anti korupsinya. Oke. Kalau yang ini beda lagi. Yang dinilai ada personalitinya, warganya. Oh, warganya? Iya. Itu meliputi pejabatnya atau bukan? Sampling sih masalahnya. Oh, oke. Iya, jadi dari hasil sensus penduduk, kemudian mana blok sensus yang menjadi sampling, kemudian dari blok sensus yang terpilih sebagai sampling diambil sampling lagi. Siapa personality yang ikut terambil sebagai sampling, terpilih sebagai sampel. Kalau samplingnya itu bisa dari warga biasa, pejabat, pengusaha, mahasiswa begitu ya berarti bisa jadi ya. Bisa jadi begitu. Kalau itu sampling loh ya. Sampling. Jadi kalau IPK itu yang menyelenggarakan adalah Transparansi Internasional. Kalau IPA Badan Statistik Nasional. Badan Pusat Statistik. Oh, BPS. Yeah. Oke. Jadi kita punya ini kalau ini lebih ke Indonesia ya. Iya. Dalam negeri domestik. Yeah. Oke. Termasuk ini adalah salah satu upaya bagaimana untuk mendongkrak IPK tadi. Kalau masyarakatnya juga semuanya melek tentang korupsi dan bahayanya, kemudian juga tidak mendukung adanya korupsi, mereka juga melakukan perlawanan, maka otomatis ini akan grade-nya akan semakin meningkat, poin-poinnya kita akan meningkat. Oke. Jadi kalau BPS ini sesungguhnya sudah lama ya, tahun 2012 itu sudah mulai perintisan untuk melakukan survei indeks perilaku anti korupsi. Dan ini yang sekarang ini Mbak, tahun 2022 pada saat ini nilai IPK kita cukup bagus sih sebenarnya, masyarakat kita. Kalau dari grade ini berapa kan ada 0 sampai 100 ini sama juga 0 sampai 100? 0 sampai 5. Oh, 0 sampai 5. Iya. Oke. Nah, kemarin 2022 yang terakhir ini newsnya 3,93. Jadi kalau ini menyasar dari data yang kami rekap, kesimpulan survei, semakin tinggi tingkat pendidikan, pemahaman anti korupsi tentu semakin tinggi. Oh, oke. Jadi dari sampel, dari responden yang berpendidikan SD itu nilainya 3,87 poinnya. Kemudian SMP SMA 3,94. Kemudian yang SMA ke atas 4,04. Ya, artinya ini korelasi pendidikan adalah pemahaman pengetahuan tentang korupsi. Sehingga semakin tinggi. Jadi harapannya dengan edukasi anti korupsi, kampanye yang kita lakukan semacam ini, masyarakat semakin melek informasi tentang korupsi. Dan harapannya mulai dari yang terbawah atau tadi individunya sudah menolak adanya korupsi, nggak mau lagi. Maka akan support sistem negara kita mulai dari bawah sampai atas, diharapkan korupsi itu semakin menipis dan akhirnya hilang. Nah, setidaknya menipis itu adalah hal prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Ya, karena nggak ada nilai 100 kayak baik tadi Denmark maupun Selandia Baru dan sebagainya juga mungkin masih ada gitu ya, tapi setidaknya di angka 0, berapa kan kayak gitu ya. Nggak sampai gitu ya. Perbincangan kita atau ada hal-hal yang memang harus disampaikan, sampaikan saja. Karena Jatim Pak ini memberikan mungkin
punya kontak personnya gitu ya, Oh, ya. yang bisa gitu ya dijadikan tempat untuk, Pak, saya kok ada indikasi begini-begini di tempat saya kaitannya masalah korupsi dan sebagainya, boleh tuh dijadikan tempat untuk apa ya, konseling gitulah istilahnya, konseling kaitannya tentang bahaya kejahatan korupsi. Kan kalau KDRT aja ada konselingnya, anak juga ada konselingnya, ini harusnya juga ada nih. Iya. Ke depan mungkin bisa dijadikan ada kontak center khusus untuk Tukibi nih ya, Tulungagung di Blitar ya, untuk Jatim Parknya memberikan kontak person yang bisa diakses oleh siapapun kaitannya dengan bahaya korupsi. Jadi lebih baik mencegah daripada dibui gitu loh. Semoga saja ada good newsnya di Desember nanti, angka-angka baik. Walaupun kita bilang apa sih angka, tapi setidaknya dari angka itu kita bisa menjadi tolak ukur gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang salah, apa yang benar, begitu ya, Master ya. Iya, betul. Setidaknya dari situlah kita bisa melihat kondisi kita, kondisi real diri kita, bahwa kita harus berbenah lebih ngotot lagi ya, harus berbenah lebih ekstra, sehingga harapannya dengan 3 parameter keberhasilan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik itu IPK, IPAK maupun SPI yang sekarang sedang berjalan. Iya. Terakhir tanggal 30 Oktober. Iya, yang kurang berapa ini kurangnya? Kalau 31 berarti ya kurang 11 hari lagi. Ya, 11 hari ya. Nah, kami berharap SPI di Tulungagung ini harus full 100% semua komponen yang terpilih ini bisa mengisi. Sehingga harapannya juga kita memiliki nilai SPI yang juga benar-benar penilaian yang objektif, sehingga hasilnya pun benar-benar menunjukkan sebuah kualitas yang real dari ini adalah dalam rangka upaya untuk berjalan seperti Selandia Baru, pendidikan anti korupsi. Membangun karakter memang benar sih, karakter building itu lebih fantastis hasilnya ya. Karena bagaimanapun ke depan itu, kalau tentang masalah otak, insya Allah matematika bisa dipelajari. Tapi kalau karakter itu adalah pembentukan dari orok, dari lahir dari ini. Jadi akhirnya membuat sebuah karakter yang kuat. Semoga ke depan benar-benar anti korupsi itu, korupsi itu adalah sesuatu yang memang kayak bahaya, benar-benar bahaya, bukan cuma sekedar bahaya COVID dan sebagainya, tapi memang benar-benar ini adalah bahaya banget gitu loh, agar orang benar-benar ngeh dengan hal itu, insya Allah. Nah, inilah yang kita bangun, adalah kesadaran bahwa korupsi itu bahaya, bahaya buat negara, bahaya buat masyarakat, bahaya buat generasi, generasi berikutnya. Makanya generasi yang kita tanamkan karakter anti korupsi, ini adalah harapannya nanti akan membangun bangsa dengan bangsa atau negara yang bersih dari korupsi. Amin. Dan semoga Samara bagian dari hal itu ya. Selalu mengambil bagian dari gerakan-gerakan kebaikan begitu, insya Allah. Insya Allah ya. Walaupun tidak ada MOU hitam di atas putih kaitannya kerjasama Jatim Park Jawa Timur penyuluhan anti korupsi dengan Samara, tapi secara gitu ya, doa secara ini kita punya benang merah, bukan benang merah aja sih, kalau benang kan kecil, tambang merah gitu, sampai gede gitu, atau rantai. Iya betul. Kalau benang kan kecil, mudah putus juga. Ini rantai ya, bisa ke rantai gitu. Rantai yang mengikatkan kita pada pemahaman yang sama. Kemudian gerakan yang sama akan sebuah kebaikan harus diperjuangkan. Betul. Harus Insya kita Allah. Ini dan selalu berikhtiar ya untuk hal itu ya, Pak Master ya. Terima kasih Master Susilo untuk waktunya. Dan next mungkin kita bisa segera realisasi gerakan-gerakan kebaikan kepada masyarakat. Katanya di kawasan Kabupaten Kota Tulungagung maupun Kediri Blitar gitu ya. Karena memang yang masih bergabung ini adalah dari Kediri, Tulungagung dan Blitar. Insya Allah nanti mungkin Trenggalek di sana. Terima kasih Master Susilo. Siap. Next bisa ketemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.